Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil iman wa allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matil ikhwan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur hidayahnya di tahun yang baru ini kita bertemu dalam program yang insya Allah membawa berkah untuk kita semua. Mimbar Agama Islam, teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Salawat serta salam tak lupa kita senandungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, semoga terus dalam sehat dan kebahagiaan. Hari ini tentunya saya tidak sendiri, di studio sudah hadir bersama kita Ustadz Aidil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Dan di sini di studio juga udah hadir mahasiswa yang tentunya penerus generasi bangsa. Mereka adalah relawan multikultural dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Assalamualaikum adik-adik. Masya Allah, jadi emang kalau mahasiswa itu suaranya tegas dan keras ya. Saya nggak sabar kira-kira nanti mereka akan mengulik bagaimana, karena hari ini kita akan berbicara mengenai tadabbur iman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, pada kesempatan yang sangat berharga dan mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih bertatap wajah dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat, senantiasa mendapatkan ganjaran balasan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita ini bukan hanya pertemuan di dunia saja, insyaallah kita pun dapat berjumpa nanti di akhiratnya Allah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Majelis ilmu ini adalah bagian daripada taman-taman surga yang kita semua merindukan. Iman kita ini disirami dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ini haus akan wahyu, firman, kalamullah, ayat-ayat suci dari Al-Qur'an. Sehingga pada kesempatan yang indah ini kita akan membahas sedikit tentang materi kita, yaitu tadabbur iman. Sebelumnya saya ingin menyapa para pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, siaran pemersatu bangsa, yang insya Allah pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik yang ada di tempat yang sedang bertugas, mahasiswa dan mahasiswi yang hadir, wabil khusus Mbah Hilmi, pembawa acara kita, semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan naungan, maunah, pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak lupa kita kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang penuh dengan keberkahan Allah, yaitu hari Jumat, di saat dimana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah di akhir Jumat ini, maka niatkan dalam diri kita ketika kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan setitip, setetes, secercah hidayah untuk kita, agar sekembalinya kita dapat bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, dan lebih umumnya adalah kaum muslimin dan muslimat dan seluruh umat manusia insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan kata tadabbur. Kata tadabbur. Kata tadabbur ini asal katanya adalah dabaro. Dabaro. Ketika dia dimasukkan isim taf'al, artinya di sini adalah dia mengikuti isim dari taf'al, maka dia akan berubah. Ada perubahan kata, yaitu tadabbaru. Tadabbar. Terminologinya, pengertiannya adalah dabbaro ini adalah syai'un fi akhir. Artinya sesuatu yang di akhir. Semisal dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud." Yang artinya pada malam hari itu senantiasa kita bertasbih. Artinya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada cahaya seperti ini? Karena ada sinar yang menerangi. Kenapa ada matahari yang terbit dari timur kemudian dia bisa terbenam di bagian barat? Kenapa ada siang kemudian kenapa ada malam hari? Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Diambil dari kata adbar di sini adalah berkaitan dengan akhir daripada sujud kita, akhir daripada solat kita. Kita merenungi, kita memahami sebenarnya solat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, apa dia sudah membekas dalam diri kita? Apa dia sudah mengefek terhadap diri kita? Makanya kita dianjurkan untuk wa adbaras sujud, memahami. Jangan sampai kemudian ibadah solat yang kita lakukan ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa kali kita solat dalam hidup ini? Atau mungkin jangan-jangan ada di antara kita yang lalai meninggalkan solat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Tapi insya Allah yang hadir dan maupun yang menyaksikan dan kita semua senantiasa menjaga yang namanya solat. Solat ini ada 3. Solat dalam bentuk mufrad as-solat,
Salat, innas salata tanhar 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian hafizu 'alas shalawati. Di sini ada batasannya. Salat-salat yaitu salat 5 waktu. Yang harus kita jaga. Dimulai dari salat apa? Kita bangun dari pagi, subuh. Setelah subuh terbit matahari, pas di tengah apa lagi? Zuhur. Duhur. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Setelah mau menjelang masuk maghrib, asar, saat ini. Kemudian ada namanya sholat maghrib. Asar tadi berapa rakaat? 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Kemudian kita akhiri sebelum tidur yaitu sholat isya. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Senantiasa kita ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat kita. Berkaitan dengan wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Kita merenungi bahwa salat-salat yang kita lakukan ini berkaitan dengan salat 5 waktu. Apa sudah menjadi kebiasaan kita? Apa sudah menjadi tolak ukur di mana keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat salat yang kita kerjakan? Jangan sampai kemudian di antara kita ini melalaikan yang perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan salat. Kalau orang sudah memikirkan akhir daripada dia bersujud kepada Allah, mengagungkan kebesaran Allah, disitulah letak nanti kita masuk pada yang namanya iman. Iman. Nah, ketika kita saat sedang sendiri misalnya, kita mentadaburi, memikirkan, memahami siapa sebenarnya yang menciptakan kita, siapakah yang sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini, siapa yang kemudian mengatur bintang, matahari, planet, seluruh semesta alam ini. Bahkan diri kita ini masih ditiupkan ruh oleh Allah. Di antara kita wajahnya beda-beda, kulitnya beda-beda. Saya hitam, Mbah Hilmi putih, ada yang warnanya Masya Allah. Semua itu dalam pengaturan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian dari penjelasan kita ini tentang wa adbara, tentang tadabbur ini menjadikan kita ini senantiasa dekat dengan Allah, ataukah kita jauh dengan Allah? Saat kita mengetahui tadabbur ini, kemudian kita memahami bahwa ada sesuatu yang kemudian kita yakini berkaitan dengan iman kita sebagai seorang muslim, yaitu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan kita. Dialah yang kemudian kita sembah lewat ibadah yang kita lakukan terkait dengan sholat. Maka sholat ini kalau kita ini baik, maka insya Allah di akhir daripada kehidupan kita ini juga akan baik. Maka tadabbur kita melangkah kepada yang akhir. Di saat-saat kita mau sakaratul maut misalnya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal perbuatan kita. Apakah kita menerima amal perbuatan kita itu dalam keadaan baik, di mana kemudian nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan kemudian husnul khatimah, dan semua kita mengharapkan seperti demikian. Tapi proses untuk melalui semua itu dilalui dari detik-detik kita melakukan amal-amal kebajikan. Maka tadabbur kita yang selanjutnya berkenaan dengan iman. Iman ini adalah satu keyakinan yang menghantarkan tidak ada keraguan-raguan berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya ini panggilan untuk orang yang dekat, orang yang sedang dekat di situ, menengah, orang yang paling jauh sekalipun dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala lanjutannya aminu.
Orang beriman ini dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berimanlah engkau. Kepada siapa dia beriman? Kepada siapa dia beriman? Kepada Allah. Saya kasih contoh misalnya. Kalau Anda ada contoh ya, misalnya kursi ini yang saya duduki atau meja ini, kira-kira ada yang buat tidak? Pasti ada yang buat. Alam semesta ini yang mengatur semua ini, kira-kira ada yang menciptakan tidak? Kalau keyakinan itu bisa menghantarkan kita muncul pertanyaan-pertanyaan seperti demikian, tidak usah jauh-jauh. Diri kita ini saja sebenarnya berasalnya kita semua ini dari sesuatu yang hina. Betul apa salah ini? Betul apa benar ini? Yang melekat di dalam diri kita ini semuanya hina. Mohon maaf sekali. Yang membuat kita sempurna semua ini dari penciptaan yang Allah berikan ini, adanya kita ini pendengaran, adanya kita ini penglihatan, adanya kita ini bisa berbicara, adanya ini kita punya hati, adanya kita ini bisa menggerakkan seluruh anggota badan kita. Kemudian semua ini adalah instrumen-instrumen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kita bawa dari sejak Allah ciptakan sampai detik ini. Dari kita lahir, adakah orang yang dilahirkan oleh ibunya kemudian dia membawa satu helai benang? Tidak ada. Semuanya datangnya dari Allah. Aminu, berimanlah engkau kepada Allah. Memang secara zahir kelihatan Allah tidak lihat, Allah tidak nampak, tapi nyatanya Allah itu wa huwa zahir wa batin. Dia Allah itu zahir maupun batin. Aminu billah wa rasulih, dan berimanlah engkau kepada Allah dan juga kepada siapa? Rasulnya. Siapa Rasul kita yang terakhir? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul merindukan kita, umatnya di akhir zaman. Kita ini tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita. Apa kerinduan Rasulullah terhadap kita? Yaitu umatnya senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tadabbur inilah kalau kemudian tidak ada menghantarkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu menjadi tanda tanya besar. Jangan sampai kita ini jauh dari Allah. Atau bisa saja kita ini kemudian banyak meninggalkan perintah Allah. Kita ini belum kembali kepada Allah secara menyeluruh misalnya. Sehingga efek daripada salat yang kita lakukan, ibadah 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan, jangan sampai tidak membekas. Jangan sampai tidak memberikan dampak yang positif. Jangan sampai kemudian kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita ini merasa sudah beriman kepada Allah, nyatanya belum beriman. Jangan sampai kemudian akhir daripada kehidupan kita, pembahasan terakhirnya, tadabbur kita di akhir daripada kehidupan kita ini, naudzubillah min dzalik, kemudian kita ini su'ul khotimah. Naudzubillah. Kalau orang kemudian di akhirnya su'ul khotimah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sakitnya dia merasakan yang namanya sakaratul maut. Tapi kalau orang di akhir hidupnya dia senantiasa dalam kebaikan, dia senantiasa dalam amal-amal soleh, enak dicabut nyawanya itu pelan. Sampai kemudian dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itulah yang kita impikan dalam akhir kehidupan kita. Makanya senantiasa kita perbarui iman kita dengan kalimat itu. Jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Coba sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 1, 2, 3. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kali lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada enggak getaran dalam hati kita? Ada enggak kalimat Allah itu menggetarkan hati kita? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, jangan sampai hati kita ini kemudian lalai. Hati kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati kita ini tidak bisa bergetar mendengar kalimat-kalimat Allah? Mungkin saja, mohon maaf sekali, mungkin saja kita ini banyak maksiat. Mungkin saja kita ini banyak dosa dan kesalahan yang itu tanpa kita sadari. Entah itu dosa diri kita sendiri, atau dosa kepada orang lain misalnya, atau dosa kepada kedua orang tua kita, naudzubillah min dzalik. Semoga itu tidak ada pada diri kita masing-masing, insyaallah. Kalau kalimat Allah saja tidak menggetarkan hati kita, mau kalimat apa lagi yang bisa menggetarkan hati kita? Apa kalimat kata-kata cinta dari sayangmu, I love you, berbunga-bunga hatimu? Naudzubillah min dzalik. Semoga itu tidak menjadi tolak ukurnya. Tapi kalimat la ilaha illallah ini senantiasa menghujam di dalam petala hati kita. Kemudian kita membasahi lisan kita ini dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang kemudian menghantarkan kepada amal-amal soleh kita. Nah, saat ini mahasiswi, ini mahasiswa juga ya, mahasiswa dan mahasiswi sedang melakukan kuliah. Ada yang mungkin semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Pengen cepat selesai itu kuliahnya. Sudah semua semester akhir, pengen mau cepat selesai. Tapi bagaimana mau mengakhiri semua itu dengan baik? Tentu banyak sekali ujian dan cobaan. Coba bayangkan dari semester pertama misalnya, saat ini ada yang semester pertama masuk kuliah, berapa orang yang daftar dalam ruangan kelas Anda, kalian? Sudah banyak yang kemudian berguguran, atau 1-2 yang sudah tidak bersama kalian, karena dia tidak bisa melalui yang namanya ujian. Semester 2 naik semester 3, ada yang mungkin kena skorsing, ada yang mungkin kena DO, ada yang mungkin kena nggak tahu, keluar dengan sendirinya. Begitulah kita saat ini menjalani kehidupan. Ini adalah sebuah bahtera yang saat ini kita menaiki kapal yang sedang kita akan menuju kemana pelabuhannya. Maka ujian dalam kehidupan ini tidak sama persis saat kita melaksanakan studi atau kuliah di perguruan tinggi atau universitas. Ada saja ujian-ujian yang kita lalui dalam hidup ini. Begitupun yang kita alami pada saat kita sedang kuliah. Ada yang mungkin sama-sama dengan kita hari ini dipanggil dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa enggak? Ada yang mungkin orang tuanya lengkap. Kalau saya mohon maaf, ayahanda sudah mendahului. Ustazah juga ya, almarhum Ustadz Muhsin Talib, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita.
Itu ujian. Ada orang yang kita sayangi, ada orang yang kita cintai, kemudian dipanggil oleh Allah. Dalam proses-proses itulah di mana iman kita sedang diuji oleh Allah. Apakah kita ini beriman kepada Allah ataukah tidak? Apakah kita ini belum iman sepenuhnya kepada Allah? Kan kadar iman seseorang itu kan berbeda-beda. Antara saya dan kalian, kita semua berbeda-beda. Tidak sama imannya. Di mana letak tidak samanya? Iman itu dia akan bertambah, dia akan meningkat setelah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Ustadz, ini kita pemaparannya sudah semakin jelas ya, apalagi mengenai tadabbur iman. Bagaimana kita harus merenungkan juga Ustadz ya. Cuman kan kadang-kadang kita, apalagi mahasiswa, kita anak milenial terlena dengan duniawi. Bisa-bisa kita, nauzubillah ya, kalau kita lalai untuk mentadaburi. Untuk itu pemirsa, setelah ini kita akan membahas lebih dalam mengenai tadabbur iman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا كانت مالنا يسفو يتعالى كن أنت تستكشفنا لا 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 Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja kelalen, pasti celing.
المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا كاد جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تسلك جمالا. Masya Allah pemirsa, kembali kita di mimbar agama Islam, teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Tentunya selamat datang ya buat pemirsa yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membicarakan mengenai tadabbur iman bersama Ustadz Aidil dan juga relawan dari Universitas Muhammadiyah. Nah, saya yakin mahasiswa udah mulai banyak pertanyaan nih ya, apalagi mungkin yang related sama kehidupan mereka. Sebagai Gen Z, ada juga yang millennials kan ya? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya, boleh berdiri, sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya. Oke, silakan. Baik, jazakillah khair atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumita dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Prodi Tarbiyah semester 1. Jadi tadi Ustadz memaparkan tentang tadabbur. Ustadz juga mengatakan bahwa tadabbur merupakan memahami atau melihat pokok di akhir. Jadi pertanyaan saya nih Ustadz, apakah tadabbur itu sama dengan tafsir? Itu yang pertama Ustadz. Terus saya minta waktunya lagi. Yang kedua, bagaimana sih cara yang paling efektif dan produktif untuk kita meningkatkan atau sering bertadabbur? Karena ada nih yang sudah bertadabbur tentang keimanan namun lupa bertadabbur tentang alam atau tentang Al-Quran. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Syukron jazakillah khair atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaannya menarik sekali Ustadz. Langsung dijawab aja, silakan Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Yunita ya. Iya, Mbak Yunita. Dari Prodi Tarbiyah ya. Orang tarbiyah hebat-hebat nanya. Iya, luar biasa. Berkaitan dengan tadabbur ini dengan tafsir ya. Iya. Tadabbur sendiri bermakna berbeda sekali dengan tafsir. Kalau tafsir itu terkait dengan dia akan menafsirkan ayat demi ayat. Nah, kriteria penafsir ini adalah orang-orang yang memang kredibilitasnya sudah teruji, sudah terakui dari segi keilmuan. Berkaitan dengan ilmu apa? Kalau tafsir Quran kita kenal dengan penafsir yaitu Ibnu Katsir, banyak penafsir-penafsir yang lain. Yang itu dia sudah memiliki kriteria yang memenuhi syarat. Kalau tadabbur sendiri adalah siapapun bisa mentadaburi, siapapun orangnya, dia akan bisa mencapai makna tadabbur yang akan dia tadaburi. Misalnya kita mau mentadaburi alam, kita mau mentadaburi fenomena alam. Kenapa Allah kemudian menjadikan langit ini tanpa tiang? Kenapa Allah menjadikan air laut tidak dikasih gula, asin semua? Kalau air laut dikasih gula mungkin mati ikannya ya. Kemudian kenapa tidak usah jauh-jauh diri kita ini, tangan kita bisa gerakkan, otak kita dibungkus dengan begitu indah, mata kita, hidung kita. Kenapa hidung kita nggak di atas? Kalau hujan tidak bisa tampung air dia. Kenapa telinga kita ini bisa sedemikian rupa rapinya? Semua itu kalau kita mentadaburi akan menghantarkan kita ini lebih dekat, lebih bertakorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mentadaburi ini dia akan senantiasa instingnya pengen terus mencari tahu. Rasa ingin tahunya itu lebih besar. Nggak usah kita pikirkan alam saja. Kenapa Allah mentakdirkan saya bisa sampai kuliah di Muhammadiyah? Kenapa tidak kuliah di jauh-jauh sana? Oh, mungkin orang tua saya dalam kapasitas ekonomi kurang mampu, atau sebatas yang bisa orang tua berikan, atau kita dapat beasiswa misalnya, atau tadabur saja, apa saja yang kemudian
dari hasil tadabur kita itu kita menemukan jawaban. Bukan kemudian dari hasil tadabur itu menjauhkan kita kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kita mentadabur itu kemudian kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pertanyaan kedua tadi apa, Mbak? Apa kalau udah tadabur iman kadang-kadang lupa tadabur tentang alam dan lain sebagainya? Ya, tadabur ini kan maknanya luas ya. Dia ini beberapa unsur yang akan jelaskan di sini, yaitu yang pertama takalluf, yaitu melakukan sesuatu dengan usaha. Misalnya kita mau mentadaburi Al-Quran, masa kita tidak membacanya? Harus ada usaha kita dalam membaca. Kemudian ada usaha kita untuk menerjemahkan, memahami artinya. Atau ada usaha kita untuk bertanya saat ini. Itu unsur daripada tadabbur, yaitu takalluf. Ada rasa kita ini untuk ingin berusaha dalam kaitan kita mau mentadaburi. Kemudian yang kedua yaitu tadarruj. At-tadarruj yaitu memberi kesan adanya keseimbangan dalam melakukan sesuatu dan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Yaitu setelah kita mentadaburi itu muncul tadarruj. Ada kesan enggak? Setelah kita memahami kesan atau pesan yang kita mau tadaburi itu, berarti tadabur yang kita lakukan itu memenuhi kriteria, yaitu ada jawaban yang akan kita tadaburi. Kemudian yang terakhir yaitu at-takfir. At-takfir yaitu menunjukkan bahwa kegiatan yang kita tadaburi ini dilakukan secara berulang-ulang sampai banyak kali, tidak terhitung jumlahnya. Kita tadabur diri kita. Kita tadabur ini pohon misalnya. Kalau ini juga bisa kita tadaburi. Ini kan pasti ciptaan manusia ya, buatan manusia. Gimana itu pohon itu? Dia dari bawah akar. Kenapa bisa disedot naik ke atas itu? Airnya itu sampai bisa muncul itu fotosintesis. Terjadinya kemudian ada hijau itu daunnya. Siapa semua yang mengatur itu kalau bukan Allah? Kalau tadabur yang kita lakukan itu dari hasil mujahadah kita, sebenarnya jawabannya kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini. Saya kira itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Gimana Alhamdulillah. Oke, saya buka satu sesi pertanyaan lagi. Boleh silakan. Oke, yang kakak yang belakang boleh berdiri ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Wardani. Saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang. Tadi saya mendengar bahwa Ustadz mengatakan ketika kita meyakini Allah sebagai acuan bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat dan lain sebagainya. Saya juga membaca bahwa tadabbur itu bersungguh-sungguh ketika melakukan sesuatu, baik itu beribadah, bersedekah dan sebagainya. Dan di sini sebagai seorang mahasiswa bahwa saya melihat sekarang mahasiswa bersungguh-sungguh memenjarakan Tuhan dan syariat-syariat lainnya. Tetapi tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan beribadah seperti sholat atau meninggalkan sholat dan sebagainya. Bagaimana pendapat Ustadz terkait ini? Saya kembalikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz soal yang mahasiswa kemudian gimana Kak? Ketika mahasiswa bersungguh-sungguh membicarakan terkait Tuhan dan syariat-syariat lainnya terkait beribadah. Membicarakan ya? Ya, tetapi tidak bersungguh-sungguh dalam menunaikannya. Oke, jadi ngomong doang nih. Kita yang ngomong doang cinta Tuhan, tapi nggak mentadaburinya. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Mbak. Siapa tadi namanya ini? Yuni ya? Wardani. Mbak Wardani atas pertanyaannya. Bagus ini. Memang kita lihat banyak perguruan-perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi Islam, lemahnya pemahaman terkait tentang apa yang dia bahas.
bisa saja dia berbicara tentang ketuhanan, syariat, apa saja terkait dengan agama ini. Pintar sekali. Mau ajak debat, tidak ada yang menang kecuali dia. Betul apa enggak? Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin saja dia hanya sebatas pengen tahu saja, atau dia hanya sebatas ya tadi disampaikan hanya ngomong doang aja, tapi pada pengamalannya nonsen. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu nggak ada pada mahasiswa yang soleha ini. Amin. Insya Allah kita semua juga. Nah, orang kalau dia hanya istilah no action talk only, dia hanya ngomong aja, ngomong keluar sampai busa mulutnya, gaya tangannya ngomong, cara berpikirnya cerdas apa segala macam, tapi pada pelaksanaan ibadahnya nol. Naudzubillah min dzalik. Apalagi mau dibahasakan kalau orang seperti itu. Apalagi berkaitan dengan mahasiswa Islam, mahasiswa Muslim, cendekiawan Islam, cendekiawan Muslim. Tapi kalau ketika dia dalam kaitannya berbicaranya bagus, argumentasinya baik, tentang ketuhanan dia bisa menjelaskan semuanya, syariat dia bisa pahami, sampai pada tataran dia bisa mampu mengamalkan semua apa isi yang dia bicarakan. Nah, itu baru Masya Allah. Kalau lelaki-lelaki soleh maka didambakan oleh wanita-wanita soleha. Itu insya Allah top marko top. Tapi kalau hanya sekedar ngomong doang dari A sampai Z, tidak pernah ada untuk mau menegakkan yang namanya perintah Allah, tidak ada jaminan kemudian dia bisa selamat. Kita ini ya kalau ada panggilan iman saja dalam hati kita berkaitan dengan sholat, masih saja kita ini lalai. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Padahal yang panggil ini Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya apa? Tadi yang pertama nyanyinya tadi apa itu tadi? Yang pertama? Surgamu. Kan ada kata Allahu Akbar kan? Arti kata Allahu Akbar itu apa? Kenapa yang lain terasa besar di mata Allah? Seolah-olah HP ini kita masih lihat, wih dia besar ini. Allah kecil, naudzubillah min dzalik. Seolah-olah dunia ini besar. Duit, materi, pekerjaan semua besar. Tapi ketika panggilan Allah terasa semua itu besar, Allah itu kecil, naudzubillah min dzalik. Seharusnya terbalik, Allah itu yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dipanggil. Untuk dekat kepada Allah. Kenapa sholat itu kita takbir? Allahu Akbar. Diawali dengan takbir kan? Ya kan? Ya benda. Yang kita besarkan itu Allah. Yang lain semua ini kecil di hadapan Allah. Bagi Allah ini tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa kemudian kita ini benda-benda ini kita memulai membesarkannya? Naudzubillah min dzalik. Mungkin itulah pentingnya kita mentadaburi iman kita ya Ustaz ya. Siap. Masya Allah. Ustaz ini nggak berasa waktu kita dengan pembahasan yang mungkin kita bisa nih bikin episode 2 Ustaz ya. Kita belajar lebih dalam mengenai tadabur iman. Closing aja mungkin singkat Pak Ustadz mengenai tadabur iman sehingga kita bisa memetik hikmah dari apa yang kita bahas pada sore hari ini. Ya, alhamdulillah. Jadi dari kita mentadaburi ini, kata aminu ini sebenarnya menghantarkan kita kepada ketenangan. Kalau orang sudah merasa dirinya tenang di hadapan Sang Pencipta, mau kapan saja Allah panggil ini sudah siap. Tapi kalau orang tidak tenang, yakin dan percaya saja, selalu saja itu tidak tenang itu. Mau urusan apa saja, dia akan selalu tidak tenang. Karena kata amin di situ, ya ayyuhalladzina amanu aminu, amanu dengan aminu, berimanlah, orang beriman, berimanlah engkau. Di situ ada ketenangan. Ketika seseorang sudah mendapatkan ketenangan, maka sepanjang hidupnya dia lalui ini dengan senantiasa dia dekat sekali dengan Allah. Enteng bagi Allah itu mau menyelesaikan persoalannya. Tapi ketika kita ini tidak tenang, kita ini jauh dari Allah, kita ini sudah melalaikan perintah Allah, maka saya yakin 100% setiap urusannya, setiap masalahnya dia larikan
kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau orang itu sudah dia tenang, dia senantiasa kemudian yakin dengan apa yang menjadi Allah tuntun, Allah perintahkan bagi dia, maka insya Allah dalam perjalanan hidup ini, di akhirnya nanti kita akan selamat baik di dunia dan insya Allah juga selamat di akhirat. Saya kira demikian penyampaian yang sangat singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada banyak hal yang pengen disampaikan tapi waktulah yang membatasi kita. Insya Allah di pertemuan yang lain kita dapat berjumpa kembali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsiran kepada seluruh kru yang bertugas di TVRI ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf Mbak Hilmi, mohon maaf kepada kita semua. Terima kasih. Baik, syukran Ustaz. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu berbagi dengan kita hari ini. Tentunya di Mimbar Agama Islam, dukan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Dan yes pemirsa, sudah tidak terasa lagi kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga pemirsa terus sehat selalu dan jangan lupa follow di Instagram kita @tvrintt_. Subscribe juga YouTube kita supaya nggak ketinggalan dengan program-program tentunya dari TVRI NTT Katongpung TV. Terima kasih untuk relawan dari Multikultural Unmu yang hari ini juga sudah mampir ke TVRI. Semoga kita sama-sama bisa mengambil hikmah dari Tadabur Iman hari ini. Terus saksikan TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Saya Hilmi Muksin mewakili kru yang bertugas undur diri. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah dan nikmat sehati itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah mengalir berdikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya ilahi, muhasabah cintaku. Kata-kata cinta terucap indah mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar
sahabat cinta